Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 PJBL Ekonomi Publik akan memaparkan hasil dari PJBL kami, yang mana kami mengangkat topik yaitu analisis peran, strategi, dan inovasi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penguatan sektor perdagangan. Baiklah, saya sebagai moderator yaitu Medi Fasa Fitri dan rekan-rekan saya ada Agi Zafela, ada Lailatul Rahmi, Ocha Septiamayansi, Zara Hadayani, dan Zara Mesya Saharani. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh oleh Zara Mesya. Kepada Zara Mesya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Zahra Misa Saharyani dengan NIM 2404292 akan memaparkan materi yang pertama yaitu latar belakang. Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah karena berhubungan langsung dengan aktivitas jual beli, distribusi barang, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di Kota Padang, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama melalui keberadaan pasar rakyat, pusat distribusi, dan pelaku UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dinas Perdagangan Kota Padang memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas harga, keterjangkauan barang kebutuhan pokok, serta memastikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Merubah dinamika ekonomi, tantangan inflasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan modern menuntut hadirnya strategi dan inovasi baru agar layanan semakin efektif, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya itu ada kondisi sektor perdagangan Kota Padang. Kota Padang memiliki pasar rakyat yang tersebar di berbagai kawasan dan menjadi pusat utama aktivitas ekonomi masyarakat. Perdagangan di kota ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan UMKM yang menjadi penggerak roda ekonomi lokal, baik melalui produk-produk yang dijual maupun jasa yang ditawarkan. Namun, sektor perdagangan menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga yang terjadi akibat perubahan permintaan, keterbatasan pasokan karena ketergantungan pada distribusi antar daerah, serta perkembangan teknologi digital yang menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi lebih cepat. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan barang pokok, dan menghadirkan kebijakan yang mampu mendukung kelancaran aktivitas perdagangan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada urgensi penguatan sektor perdagangan, ada 5. Yang pertama yaitu menjamin harga tetap stabil terutama pada saat hari besar nasional. Dua, menghindari kelangkaan barang pokok melalui pengawasan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dengan pasar modern. Yang keempat, mengoptimalkan digitalisasi untuk menciptakan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir itu mewujudkan pelayanan publik berbasis transparansi dan kemudahan akses. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Mesya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agiza Vela. Kepada Agiza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profil Dinas Perdagangan Kota Padang. Dinas Perdagangan Kota Padang merupakan instansi teknis daerah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan urusan perdagangan di wilayahnya. Lembaga ini berfokus pada berbagai kegiatan penting seperti pengawasan harga kebutuhan pokok, pengendalian distribusi barang-barang strategis, serta pengembangan pasar rakyat agar tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat. Selain itu, Dinas Perdagangan juga menyelenggarakan berbagai program unggulan yang mendukung stabilitas dan kemajuan sektor perdagangan, seperti revitalisasi pasar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi pasar guna menekan lonjakan harga, serta penyediaan layanan informasi harga harian yang membantu masyarakat memperoleh data yang akurat dan transparan. Slide selanjutnya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Dinas Perdagangan.
Terdapat beberapa peran dinas perdagangan, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok melalui pemantauan harian. Dinas Perdagangan melakukan pengecekan harga setiap hari di berbagai pasar untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat, sekaligus mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan barang. Yang kedua, mengelola dan merevitalisasi pasar rakyat agar lebih nyaman dan higienis. Upaya revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki fasilitas, kebersihan, dan penataan pasar sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih tertib dan menarik minat pengunjung. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan kepada UMKM dan pedagang tradisional. Pembinaan diberikan melalui pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu bersaing di tengah perkembangan pasar modern. Yang keempat, yaitu melaksanakan operasi pasar pada kondisi tertentu untuk mencegah lonjakan harga. Operasi pasar dilakukan saat harga komoditas penting mengalami kenaikan dengan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga lebih guna menstabilkan pasar. Yang terakhir itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas layanan perdagangan. Perbaikan layanan seperti digitalisasi informasi harga, perizinan online, dan pengawasan distribusi memberikan dampak positif pada kemudahan berusaha yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Slide selanjutnya. Strategi pengembangan infrastruktur pasar. Yang pertama ada revitalisasi pasar tradisional agar lebih modern, rapi, bersih, dan aman. Yang kedua, penyediaan fasilitas pendukung seperti kios tertib, area bongkar muat, dan sanitasi. Lalu mengurangi kesenjangan antara pasar rakyat dan pasar modern, meningkatkan kenyamanan pengunjung untuk memaksimalkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam aktivitas jual beli, penguatan manajemen pengelolaan pasar, dan peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan pasar. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agiza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Handayani. Kepada Zara Handayani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi strategi pengembangan sumber daya manusia. 1. Pelatihan kepada pedagang mengenai manajemen usaha. 2. Edukasi tentang kualitas produk dan cara menjaga higienis perdagangan. 3. Pelatihan literasi digital agar mampu menggunakan platform digital. 4. Pembinaan UMKM agar dapat memperluas jaringan pemasaran. 5. Pendamping pengembangan UMKM, dan yang terakhir dukungan perluasan jaringan pemasaran. Selanjutnya, strategi peningkatan iklim usaha. 1. Penyederhanaan regulasi perizinan usaha perdagangan. 2. Percepatan layanan perizinan berbasis digital. 3. Fasilitas akses pembiayaan bagi UMKM melalui kerja sama lembaga keuangan. 4. Pendampingan pengajuan kredit bagi pelaku UMKM. Yang kelima, pengawasan terhadap praktik perdagangan tidak sehat. Dan yang terakhir, penegakan aturan untuk menjaga persaingan usaha yang adil. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik. 1. Digitalisasi layanan seperti informasi harga pasar berbasis aplikasi atau website. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat melihat harga kebutuhan pokok secara real-time tanpa harus datang langsung ke pasar. Melalui aplikasi atau situs resmi, masyarakat bisa membandingkan harga antar pasar, mengetahui komoditas yang naik atau turun, serta merencanakan belanja dengan lebih efisien. Transparansi ini juga mencegah pedagang menaikkan harga secara sepihak. Yang kedua, monitoring distribusi barang pokok secara digital agar lebih cepat dan akurat. Dengan sistem digital, distribusi barang pokok seperti beras, gula, telur, atau minyak goreng dapat dipantau dari gudang hingga ke pasar.
Pemantauan ini membantu pemerintah mendeteksi jika ada hambatan distribusi, penimbunan atau potensi kelangkaan. Informasi yang cepat dan akurat memudahkan pemerintah mengambil langkah stabilisasi. Selanjutnya, yang ketiga, sistem perizinan usaha online untuk memudahkan masyarakat. Perizinan usaha yang biasanya memerlukan waktu lama, kini bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Sistem ini mempercepat proses pengajuan izin, mengurangi biaya dan waktu, serta minimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penguatan liar. Pelaku usaha cukup mengunggah dokumen dan menunggu persetujuan secara digital. Yang terakhir, pemanfaatan media sosial sebagai saluran edukasi dan komunikasi publik. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi penting seperti perubahan harga, jadwal operasi pasar atau perdagangan, hingga edukasi konsumen. Melalui kanal ini, pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menerima aduan, dan memberikan informasi secara cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak orang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Zahra Yandayani. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Laila Turhami. Kepada Laila Turhami dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kolaborasi lintas instansi. Yang pertama yaitu berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk mengawasi harga dan mencegah penimbunan. Kedua, kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan untuk menjaga rantai pasok. Yang ketiga, bersama pelaku usaha dan distributor untuk memastikan kelancaran distribusi barang pokok. Yang keempat, koordinasi dengan pemerintah pusat ketika terjadi gejolak harga nasional. Selanjutnya, next. Dampak terhadap pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Itu digitalisasi layanan membuat proses seperti pengecekan informasi, harga, perizinan, atau pengaduan menjadi lebih cepat tanpa harus datang ke kantor sehingga masyarakat bisa mendapat layanan dengan lebih mudah. Yang kedua, transparansi informasi harga mengurangi potensi manipulasi pasar. Itu dengan harga yang diumumkan secara terbuka setiap hari, pedagang tidak bisa menaikkan harga seenaknya karena masyarakat bisa membandingkan harga antar pasar. Yang ketiga, pengaduan masyarakat lebih cepat ditangani melalui kanal digital. Itu aduan yang masuk melalui WhatsApp. Selanjutnya, next. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Laila Turhami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ocha Septia Mayasi. Pada Ocha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi. Pertama yaitu ketentuan dari luar daerah. Yang kedua, perbedaan kemampuan digital pelaku usaha tradisional. Yang ketiga, revitalisasi pasar. Yang keempat, adaptasi teknologi bagi masyarakat. Yang kelima, infrastruktur yang belum merata. Yang keenam, minimnya literasi keuangan pelaku UMKM. Dan yang terakhir yaitu pengawasan distribusi yang masih perlu diperkuat. Next. Dan cara untuk mengatasinya yang pertama yaitu membangun kerjasama distribusi dengan lebih banyak daerah pemasok. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan digital bagi pedagang dan UMKM.
Yang ketiga, mengoptimalkan anggaran dengan revitalisasi pasar secara bertahap. Yang keempat, melakukan pendampingan penggunaan layanan digital bagi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pembangunan dan pemerataan fasilitas pasar. Yang keenam, memberikan pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Dan yang terakhir yaitu memperkuat sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ocha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Padang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengawasan harga, pengelolaan pasar rakyat, dan inovasi pelayanan publik. Berbagai strategi seperti modernisasi pasar, pembinaan pedagang, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas instansi telah memperkuat sektor perdagangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dampaknya terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi, daya saing pelaku usaha, transparansi pelayanan, serta kepuasan publik secara keseluruhan. Baiklah, sekian pemaparan hasil PJBL dari kelompok 2. Saya akhiri dengan